Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Farhan Farisi. Saya merupakan mahasiswa dari Setiapan Surabaya, Prodi Manajemen semester 2 pagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sedikit mengenai strategi pendanaan dari suatu usaha. Nah, video atau PPT ini ditujukan untuk memenuhi tugas kewirausahaan yang diampu oleh yang terhormat Bapak Rifki Swaji, SMN, MM, JPS, JPHJP, dan disusun berdasarkan analisis dari beberapa jurnal, buku, maupun situs web online terpercaya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian latar belakang. Nah, setiap pebisnis, entah itu pemula maupun yang sudah profesional, tentunya ingin usahanya agar terus berkembang maju. Nah, agar nanti hasil yang diharapkan itu lebih maksimal, tentunya dibutuhkan kerja keras ekstra dan juga suatu strategi dalam menjalankan suatu bisnis tersebut. Nah, tujuan dari pembahasan kali ini tak lain ialah mengajarkan tentang pentingnya strategi pendanaan bagi para pebisnis, sehingga nantinya itu diharapkan bisa meminimalisir pengeluaran dan juga memaksimalkan pendapatan ataupun profit dari usaha tersebut. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut, saya akan menerangkan sedikit mengenai pengertian ataupun arti dari strategi dan pendanaan. Nah, strategi sendiri adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus, sedangkan pendanaan ialah tindakan menyediakan sumber daya untuk membiayai kebutuhan, program, ataupun proyek. Jadi, strategi pendanaan adalah suatu rencana yang dikhususkan dalam hal pendanaan yang digunakan untuk meminimalisir biaya kebutuhan agar nantinya bisa meraih keuntungan dengan lebih maksimal. Nah, kenapa sih kita harus merealisasikan strategi pendanaan ini dalam hal menjalankan bisnis? Ada 3 hal utama kenapa kita harus mengadakan strategi pendanaan dalam menjalankan bisnis. Yang pertama adalah untuk meminimalisir pengeluaran. Nah, dengan adanya strategi pendanaan, tentunya kita nanti bisa meminimalisir pengeluaran seperti dengan menggunakan strategi pengambilan bahan baku produk dari tangan orang pertama secara langsung. Nah, tentunya harganya akan berbeda dengan kita mengambil dari tangan kedua dan seterusnya. Karena pada dasarnya semua orang ingin mendapatkan suatu keuntungan ketika mereka ingin menjual produk tersebut kembali. Kemudian yang kedua adalah untuk menambah sumber-sumber pemasukan. Dalam menambah sumber-sumber pemasukan dana dari perusahaan, tentunya kita perlu strategi untuk memancing para investor agar nantinya mau membantu mendanai usaha kita. Maka dari itu harus dibutuhkan strategi untuk meyakinkan dan menunjukkan bahwa pengelolaan dana dari usaha kita ini cukup mampu dan cukup bisa dipercaya oleh para investor. Kemudian yang terakhir adalah agar tidak ada pengeluaran yang sia-sia. Nah, dalam awal-awal kita menjalankan suatu usaha, terkadang para pengusaha salah dalam hal perhitungan dan pemilihan modal bahan baku. Karena itulah, jika para pengusaha dari awal itu bisa memakai strategi pendanaan yang baik, maka kemungkinan besar hal yang sia-sia tersebut itu masih bisa digunakan kembali. Kemudian kita masuk ke cara meminimalisir pengeluaran dari suatu usaha. Yang pertama adalah pengambilan bahan baku secara langsung dari tangan orang pertama. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya ketika kita mengambil bahan baku produk kita dari orang pertama, tentunya harga yang kita dapat itu jauh lebih hemat dan jauh lebih murah daripada kita membeli pada tangan orang kedua ataupun seterusnya. Karena pada dasarnya manusia menginginkan suatu keuntungan apabila mereka ingin menjual produk yang sudah dibeli tersebut kembali. Kemudian menyediakan bahan baku dari usaha kita sendiri. Nah, ini justru akan lebih hemat daripada strategi yang sebelumnya, sebab dengan kita menyediakan bahan baku sendiri
pada usaha kita, tentunya pengeluaran yang tadinya itu bisa diminimalisir, itu bisa diminimalisir kembali. Dan tentunya bahan-bahan tersebut itu lebih fresh dan lebih terpercaya. Nah, yang terakhir adalah melakukan perhitungan pengeluaran yang tepat. Jadi pilihlah bahan baku itu yang bagus, namun juga murah. Gunanya apa? Ketika kita memilih bahan baku yang murah, ketika kita rugi, maka kita tidak rugi besar. Dan juga ketika kita memilih bahan baku yang bagus, seumpama kita salah dalam hal perhitungan pun, produk tersebut atau bahan baku tersebut itu masih bisa dimanfaatkan kembali. Kemudian kita masuk ke sumber-sumber pendanaan. Nah, yang pertama adalah modal awal dari pemilik usaha. Ketika awal-awal merintis suatu usaha, tentu yang pertama kali dibutuhkan ialah modal dari pemilik. Nah, modal ini nantinya akan dipakai terus selama bisnis tersebut itu berlangsung. Kemudian ada utang di bank. Jadi, ketika usaha sudah berjalan, maka kesempatan untuk bisa menambah modal pengembangan usaha itu bisa dilakukan lewat peminjaman dana di bank. Nah, pastikan persyaratan dan juga dana yang diajukan itu setimpal dan memenuhi persyaratan yang diperlukan. Kemudian yang ketiga adalah para investor ataupun pemegang saham. Nah, perusahaan-perusahaan besar sudah menjalankan strategi ini untuk menambahkan modal atau menambah pendanaan untuk usaha mereka. Jadi adanya para investor usaha ini tentunya diharapkan bisa memberikan tunjangan modal untuk pengembangan usaha ataupun penjalanan usaha. Kemudian yang terakhir adalah sponsor kerjasama dengan perusahaan lain, yakni pengajuan sponsor ini bermaksud untuk menambah modal perusahaan sekaligus menambah jalinan kerjasama dengan perusahaan yang lain. Contohnya adalah perusahaan smartphone yang berkolaborasi dengan game-game online yang ada saat ini, ataupun dengan kartu provider yang ada saat ini. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini ialah strategi dalam pendanaan usaha itu sangat penting, teman-teman. Karena tujuan diadakannya strategi usaha itu agar nantinya bisa memaksimalkan dan menggunakan dana usaha dengan bijak, sehingga bisa meminimalisir pengeluaran dan memaksimalkan pendapatan dari usaha tersebut. Sebelum memulai bisnis, tentukan dulu rancangan strategi yang matang agar kedepannya usaha tersebut itu bisa berkembang dengan baik. Nah, saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada materi yang belum saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.